Shalom, damai sejahtera dari Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di channel kesayangan kita bersama Amalena TV. Selamat bergabung dan salam damai juga buat yang baru bergabung ke channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Kali ini kita akan membahas video yang menarik. Jadi jangan sampai di skip ya sobat. Oke, sebelumnya juga kalau sobat semua menonton dan melihat video ini dan menurut sobat bermanfaat, tolong dukung kami dengan cara like dan subscribe. Sebab dengan dukungan sobat semua, Amalena TV akan semakin semangat membuat konten-konten seru dan menarik seputar iman Kristen. Terima kasih ya sobat, selamat menonton. Termasuk yang paling berat di dalam hidup saya adalah memutuskan perceraian. Ini Bapak Ibu tertarik mendengar ini ada Pak Benjamin. Karena itu gosip di kalangan di mana-mana menyalahkan saya. Saya sampaikan begini. Mama saya adalah pendoa. Jadi kalau teman doa saya itu adalah mama saya. Saya sharing hanya dengan mama saya. Karena saya hanya bisa sharing dengan mama yang juga tiap hari baca firman Tuhan, mendapatkan iluminasi ini. Ini mama saya selalu berdoa dengan saya. Dan bagi kami sebagai orang Kristen tidak ada perceraian. Kalau cuma bilang nggak cocok, kamu di cloning jadi beda jenis kelamin, langsung sehari cerai. Lebih nggak cocok. Kita kawin sama kita sendiri lebih nggak cocok. Ini nggak ada yang cocok kok manusia gitu. Ini mama saya juga, apalagi kita Chinese punya nilai. Kalau orang di luar Kristen nggak cocok, simpanan aja, nggak boleh cerai gitu loh. Kalau cerai kan memalukan bagi harta. Ini nih Chinese punya umumnya nilai. Ya tentu ini peristiwa lama sebetulnya, panjang. Ya mama saya juga doa. Mama saya ini orang yang sangat bijak menjawab. Lalu orang di gereja nuduh gini sama mama saya. Kan kita gereja Chinese ya. Bilang ini sama mama saya. Kok kasih anakmu menikah sama orang Jawa? Mama saya jawab gini. Orang Jawa salahnya apa ya? Bapak mulai tanya lagi. Saya dengar anakmu selingkuh ya sama ajudan mantan istrinya itu ya. Wah, mama saya jawabnya top. Gini ya. Kalau dia ajudan anak laki-laki saya nggak jamin juga loh. Anak saya kan laki-laki. Sama perempuan bisa kejadian juga, saya nggak bisa jamin. Orang Kristen juga bisa jatuh, mama saya bilang. Saya nggak jamin. Tapi ini istri, ajudan istrinya kok. Terus masuknya juga menjelang 411 November, Oktober 2016. Saya sudah dituduh tersangka jadi sidang. Terus Mei udah masuk. Oh teman saya lebih hebat lagi. Kita sama-sama laki-laki ya. Ajarin saya dong. Kalau jadi Ahok gimana caranya selingkuh sama ajudan istri. Kalau ajudan itu tidur di kamar sebelah mamanya. Dan kamar dia sama istrinya buka jendela bisa lihat itu kamar. Dan pulang ada istrinya. Ajarin saya gimana caranya. Nah ini versi teman. Yang ketiga, ini juga jangan sakit hati. Mama saya tuh jawabnya bijak tapi nyelikit ini. Ini sebetulnya agak udah plus agak capek ladenin orang. Karena bilang sama mama saya, anakmu salah, ceraikan ini gini. Ini orang baik, ini orang hebat. Mantan itu hebat, gitu pintar, gitu lembut, macam-macam gitu kan. Mama saya jelasinnya gimana, dia ngalamin kok. Terus dia jawabnya gini ya, saya mau jelaskan gimana juga susah. Tapi saya akan bantu doakan kamu supaya kamu punya menantu perempuan seperti dia. Sejak itu nggak ada lagi tuh yang nyerang mama saya itu. Wah, mama saya langsung bilang sama tante saya semua, jadi kalau ada yang berdebat sama kamu, gak usah buang energi, kamu jawab kayak gitu. Nah tentu saya ikutin. Ada pendeta
yang mengkritik saya menggunakan Matius 5 ayat 32. Saya share ini kenapa? Di dalam penderitaan saya itu kenapa? Firman Tuhan inilah tuntunan kita. Kalau tanpa firman Tuhan nuntun kita lewat. Jadi buku saya itu yang mengedit itu adalah tim psikologi positif. Jadi ketika mereka melihat baca tulisan saya, tulisan tangan, isinya, mereka mengatakan titik nadir saya terendah adalah memutuskan perceraian. Ketika saya putuskan perceraian seperti itu, saya nggak mau cerai. Tetapi saya juga bersyukur saya terima buku Pak Tong yang 10 hukum Allah. Pak Tong menulis dari situ, kenapa Allah mengatakan tidak boleh ada Allah lain selain Dia. Bukan Dia sebagai cemburu. Dan Pak Tong bilang, laki-laki diciptakan menurut gambar rupa Allah. Ada nggak suami yang mau istrinya punya teman laki-laki lain? Ini kira-kira seperti itu. Dan saya hanya dikasih 2 opsi. Cerai atau menerima ada laki-laki lain. Ini ada depan Pak Benjamin. Pak Tong agak marah saya putuskan cerai. Pak Tong kirim Pak Benjamin rekam di HP 9 menit kira-kira, saya masih ingat. Minta tidak boleh cerai. Lalu saya bilang Pak Benjamin, Pak, kita di dalam sini tuh ada rekaman, tapi jangan dikeluarin ya. Kirim ke Pak Benjamin, ngomong ke Pak Tong, dengerin 4 jam lebih rekaman selama di Mako. Bagaimana dialog selama ini. Lalu Pak Benjamin balik, lesser evil, necessary evil. Itu jawaban Pak Benjamin. Perceraian adalah suatu kejahatan, terutama kepada anak-anak. Satu kejahatan. Tetapi membiarkan anak-anak melihat kelakuan yang salah dalam hukum Allah, itu juga kejahatan. Jadi ketika melakukan kejahatan, melakukan kejahatan untuk mengurangi kejahatan. Sama seperti saya bayangkan bagaimana sekutu penilai Kristen menjatuhkan bom atom di Hiroshima Nagasaki, membunuh orang begitu banyak. Karena kalau tidak dijatuhkan bom itu, si kaisar nggak mau berhenti perang. Nah, kita mesti memutuskan itu. Saya tahu saya harus belajar baca di dalam firman Tuhan. Itu seperti Abraham ketika menikah dengan keturah, semua hartanya diserahkan kepada Ishak. Maka saya mulai mengerti, dapat iluminasi, semua harta saya harus serahkan kepada anak-anak. Tapi inilah yang membuat pihak sana salah paham. Jadi gubernur gak berani cerai, dia pikir takut bagi harta, harta juga gak mau. Saya hanya mau keluarga saya utuh. Nah, ketika saya membaca iluminasi, bukan menggunakan Matius 5:32, tidak boleh bercerai kecuali berzina. Oh, saya gak pernah dapat iluminasi dari ayat itu. Di dalam pergumulan saya, yang saya dapat justru adalah ayat yang berbeda. Ketika saya membaca kapal Paulus tenggelam, saya tahu baterai saya tenggelam, itu masih biasa. Ketika saya membaca Ibrani 3:4, seandainya Anda mendengar firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Saya ngomong sama mantan saya, jangan terjadi pertobatan Esau yang cabul, saya bilang. Ya, dia bilang sama temannya, Ahok payah, nggak bisa makan kue tiaw tengah malam, nggak bisa minum kopi, nggak bisa kiak-kiak. Saya bilang, saya harus bangun jam 4. Saya mulai kerja jam 7. Kalau saya bangun jam 4, 3 jam saya butuh untuk saat teduh, untuk olahraga. Saya tidak mungkin bisa kerja full 7 hari seminggu, pagi sampai malam, kalau saya tidak senam ala saya selama 30-35 menit. Kalau saya tidak baca firman Tuhan, menyiapkan ujian hari itu, saya pasti bingung. Sama kita kayak anak sekolah, kalau mau ujian apa mesti belajar mata pelajaran itu kan. Kita kalau hidup bangun baca HP, ujian hidupnya terlalu banyak. Nah, apa buku pelajarannya? Ya, firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah baca tiap hari, yang pernah kita ingat, ini akan membuat kita jadi kuat hadapin Tuhan. Tapi saya dianggap robot, selalu bangun jam 4, pulang jam 12 jam 3, sudah, itu sudah lewat. Saya perlu cerita ini kenapa?
Karena simpang siur orang tua. Kasihan istri saya yang sekarang. Istri saya dituduh, kita juga jadi nggak enak gitu kan. Emangnya. Nah saya apa? Saya bilang sama teman saya yang tahu, jangan gara-gara sepiring makanan kamu menghina hak sulung seperti istri. Kamu mau bertobat pun, menangis pun setiap istri. Jadi saya bilang, kamu menghina hak kamu menjadi istri aku. Kamu menghina kesempatan jadi istri saya. Hanya karena sepiring makanan. Dia nggak betul. Kenapa? Lu nggak pernah berani cerai. Emang bener, aku cuma getar. Kalau cerai kan gua habis kan. Ini bagi saya itu, saya ini gengsian kan. Belum lama pernah. Masa gua kalah sama laki-laki itu gak kalah gagal juga kok. Apapun gua perbaiki dong. Ini konsep ini gitu kan. Belum lagi harta habis. Belum lagi karir saya hancur. Belum lagi semua pendukung pergi, salah paham. Makanya saya tidak mau. Tapi rema yang saya dapat cerai. Yang mana lebih kuat lagi? Itu di 1 Korintus 2 ayat 7 atau berapa? Dan kira-kira saya lupa ya. Paulus menulis begini. Jika ada seseorang yang tidak beriman mau tinggal bersama kamu, maka kamu tidak boleh menceraikan dia. Karena kamu akan menguduskan dia dan anak-anaknya. Kalau loncat dari 15. Dari 15 sudah ada 15 kalau nggak salah. Tetapi jika dia, kira-kira laki dan perempuan ya, mau meninggalkan kamu, lepaskan dia. Jadi ayat ini begitu kuat buat saya, iluminasi. Ini sudah tidak beriman. Kalau orang Chinese ya, kata mama saya tuh, kalau suami memaafkan, mesti sembahyang 7 lapis langit tuh. Ini sudah. Makanya saya tidak mau cerai. Saya minta menjalankan Hosea 3. Saya syok. Akibatnya apa? Tensi saya turun 70-50. Saya hampir lewat meninggal di Makobrimob. Kenapa? Stres ditinggal istri? Oh tidak. Saya stres melawan keyakinan saya. Keyakinan iluminasi firman Tuhan. Nah saya mau share ini. Satu pihak, firman Tuhan betul-betul kata firman Tuhan pedang bermata dua. Satu pihak, firman Tuhan akan menguatkan kita. Tapi satu pihak, ketika kita melawan kebenaran firman Tuhan, dia akan makan kamu. Pasti dia makan kamu. Jadi kita nggak mungkin. Kalau nggak salah itu saya lupa itu di Galatia atau apa saya lupa. Kira-kira gini, kita hanya bisa berdiri untuk kebenaran karena kita tidak bisa melawan kebenaran. Itu ditulis oleh Paulus. Nah ini pengalaman seperti itu. Lalu bagaimana memilih istri? Saya cerita pendek saya akhiri. Kenapa begitu cepat? Saya juga nggak tahu begitu cepat. Kita putuskan sama Mas Jarod, kita menikah lagi. Kamu kalau mau di politik menikah lagi, susah nggak ada istri? Ibu saya juga bilang susah. Nyarinya bagaimana? Kalau yang datang 10 pun bingung. Pacaran 1,5 tahun nggak ketemu gitu. Cara milih awalnya gimana? Nah, Jarod bikinnya standar. Jawa Timur, adik 1, rumahnya ada AC, ini Jarod yang bikin. Tapi bagi saya, bagaimana tahu dia cinta sama saya atau tidak? Nah, iluminasi cerita kitab Rut yang menolong saya. Kitab Rut mengatakan, bercerita pada kita, apa beda Orpa dan Rut di hadapan Naomi? Orpa itu cuma sayang, cium, nangis-nangis, tapi nggak mau ikut. Tapi Rut, kemana kamu pergi, saya pergi. Kemana kamu tinggal, saya tinggal. Bangsamu, bangsaku. Alamu, alam. Jadi saya bilang sama Mas Jarod, saya mau cari yang mau ikut saya seperti itu. Ikut bangsa saya juga. Ada yang tanya, maksudnya apa ikut bangsamu? Ya minimal mau makan babi lah kayak gue. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu aja kan. Terus Allahmu gimana? Allahku, dia harus terima Yesus adalah Tuhan. Terus Mas Jarod bilang, nggak mungkin, nggak mau. Iya nggak mau ya coret, mas kan gampang seleksinya mas.
Itu juga sombong, tapi ada dia. Nanti pulang jangan ngamuk ya. Ini kan cuma waktu itu. Kalau coret yang antri masih banyak kok, tenang. Daftar di situ cuma Jawa Timur banyak. Coret antri lagi. Terus pacaran bilang jangan begitu. Terus gimana? Ya sudah mas, nggak usah. Wah pacaran nggak mau putus asa. Kan dia kan yang mau nyariin jodoh, kira-kira gitu loh. Ya saya kan bisa kasih pesan dong. Tapi mungkin juga ya, kalau Mas Ahok, mungkin juga anak gadis itu nekat mau sama Mas Ahok tuh. Oke, ada syarat kedua. Syarat keduanya apa? Ini saya baca saya kan baca tiap hari kan, Februari. Itu di Kejadian. Ketika Abraham mau mencari istri buat Ishak, nyuruh Eliezer ya, nyari. Lalu ketemu Rebeka, usia menikah, masih perawan, cantik. Lalu mau nggak nikah sama anak masih sepupuan kan? Mau. Ketika mau dibawa, si bujangnya Abraham nanya sama Betuel, papanya Rebeka, boleh nggak saya bawa anak ini menikah sama anak tuan saya, sama si Laban nih, ada abangnya nih. Lalu si Betuel bilang apa sama Laban? Tanya sama anak gadis itu, dia sudah dewasa. Nah, saya bilang Mas Jarod bilang gini, gimana Mas? Kalau orang tuanya bilang Mas Ahok belajar dulu agamanya kita gitu ya. Coret Mas, nggak sesuai skenario. Lalu kata si Mas Jarod, gimana kalau dibilang masing-masing dulu? Masing-masing dulu, jalanin iman. Woi Mas, istri itu penolong Mas. Kalau saya bangun pagi saya baca Alkitab, dia kakak baca Alkitab, stres ya Mas. Saya pengennya sama-sama minum, makan dari air karang rohani yang sama. Kita baca Alkitab yang sama, lupa kitab masing-masing, kita share bersama, dapat iluminasi bersama. Ini maunya gimana? Sesuai ini Mas. Jadi orang tuanya harus menjawab, tanya sama dia sendiri. Dia sudah dewasa. Kalau dia bilang seperti itu, ini tanda dari Tuhan. Saya bilang, wah sulit katanya. Ya sulit ya nggak usah. Ini masih pusing. Nah saya share sama mama saya. Nah intinya penuh itu semua, mama saya sangat bijak. Setelah itu mama saya bilang, tanya, anak saya sih, saya nggak jamin juga loh. Kalau udah keluar tiba-tiba nggak mau nikah sama kamu gimana? Ini pertanyaan mama saya nih. Saya nggak jamin loh, begitu keluar kan banyak ketemu orang. Ketemu orang nanti pilih-pilih lagi kan. Bisa berubah lagi loh. Apakah kamu berubah iman kamu? Ya jawab, enggak. Jadi kalau sampai keluar nggak nikah sama saya pun, nah itu bukan jodoh saya. Tuhan pasti kasih saya yang lebih baik. Walaupun dalam hati dia ngerti mau cari lebih baik dari gue, mas susah loh. Kadang. Ini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai penutup ya, ini candaan aja. Istri itu memang seperti kitab suci. Nggak susah dimengerti, mau kita buang kita takut. Kitab suci boleh dibuang. Tapi kalau suami itu adalah dompet berisi uang yang banyak. Mungkin Sing dolar atau US dollar. Kalau ibu-ibu buang, dipungut orang pasti. Langsung. Nah, itu kira-kira